Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Marcella Arianto, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. Kali ini saya akan membuat video tentang pencernaan pada manusia. Adapun tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD, berikut penjelasan dari saya. Sebelum menjelaskan apa itu sistem pencernaan, di sini saya akan menjelaskan arti dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia berfungsi untuk mengelola makanan dan bentuk utuh menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh darah serta membuang sisa makanan yang tidak dicerna. Oke, sekarang alat dan bahan yang saya gunakan. Pertama, gambar sistem pencernaan pada manusia. Kedua, ada alat tulis. Sistem pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama mulut, kedua tenggorokan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam rektum atau anus. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik yaitu proses penghancuran makanan menjadi bagian-bagian kecil oleh gigi, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak, gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses yang melibatkan enzim amilase yang terdapat dalam air liur yang dihaluskan oleh kelenjar ludah. Enzim amilase berfungsi mengubah zat pati menjadi gula sederhana. Setelah dikunyah dan dibahasi air liur, makanan menjadi lunak dan membentuk halus yang siap ditelan. 2. Ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran panjang berbentuk pipa yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan secara kimiawi, melainkan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot-otot dinding yang berkontraksi secara bergelombang untuk mendorong halus makanan menuju lambung. Kutub di ujung bawah esofagus mencegah makanan kembali naik ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Jadi, fungsi utama esofagus adalah menghantarkan makanan dari mulut ke lambung. Ketiga, ada lambung. Lambung merupakan kantung besar berotot yang berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanik dan kimiawi lanjutan. Beberapa proses penting yang terjadi di lambung, yaitu pencernaan mekanik. Dinding lambung berkontraksi secara ritmis untuk mengaduk makanan, mencampurnya dengan cairan lambung. Pencernaan kimiawi. Enzim pepsin mencegah protein menjadi peptida. Asam klorida berfungsi membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsin dari bentuk pepsinogen. Renin pada bayi membutuhkan mengumpulkan protein susu. Makanan yang keluar dari lambung berbentuk cimi, bubur makanan cair, kemudian diteruskan ke usus halus. 4. Usus halus. Usus halus adalah tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Panjangnya biasa mencapai 6 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Apa itu? Duodenum menerima cairan empedu dari hati melalui kantung empedu dan getah pankreas dari pankreas. Kedua, usus kosong, dan ketiga, usus penyerapan. Di sini terjadi pencernaan zat-zat gizi seperti glukso, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral ke dalam aliran darah. Permukaan dalam usus halus dilapisi
Villi dan mikrofili, yaitu tonjolan halus yang memperluas permukaan penyerapan. Kemudian 5. Usus besar. Usus besar merupakan setelah proses penyerapan di usus halus selesai, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan, membentuk feses atau kotoran yang lebih padat. Dalam usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu menghasilkan vitamin K dan vitamin D kompleks, menguraikan sisa zat makanan tertentu. Yang terakhir yaitu rektum atau anus, merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penumpangan sementara fase sebelum dikeluarkan. Saat rektum penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menimbulkan rangsangan buang air besar. Anus adalah lubang keluarnya fases dari tubuh. Proses pengeluarannya, sisa makanan dari tubuh disebut defekasi atau ekskresi padat. Jadi, proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan diuraikan oleh enzim amilase. Selanjutnya, makanan melewati kerongkongan menuju lambung. Kemudian, di mana terjadi pengadukan dan pencernaan oleh enzim pepsin serta asam lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Di sini pencernaan dicampurkan oleh getah, pankreas, dan empedu. Kemudian zat gizi diserap oleh villi usus. Sisa makanan menuju usus besar, tempat penyerapan air dan membentuk feses. Akhirnya, sisa pencernaan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Dengan demikian, sistem pencernaan berperan penting dalam penyediaan energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.